Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat, sedulur-sedulur pemirsa Nuansa TV NU MBC Sokraja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah di hari akhir atau penghujung di bulan Ramadan. Amin. Tahun 1444 Hijriah ini. Betul. Kita diberi kesehatan yang luar biasa, karunia yang luar biasa. Amin. Atmosfernya ini di Indonesia sangat hangat sekali ya. Betul. Akhir-akhir bulan Ramadan. Sangat. Kopinya tentunya dong. Mantap. Kopi susu ala Gus Nuh Lemberang, recommended. Jadi kan akhir-akhir ini masyarakat di Indonesia nih sebenarnya sudah pernah sih ataupun sudah biasa ya pada akhir bulan Ramadan ini yang paling ramai, walaupun pada awal Ramadan juga ramai, tapi tidak seramai dengan akhir Ramadan, tentunya dalam pembahasan penentuan awal Syawal ini. Oke, kami perkenalan dulu. Di sebelah samping saya ada Ustadz Adam atau Gus Adam ini dari LPM MBC NU Sokaraja, dan juga ini adalah Gus Muhammad Nuh. Siap. Sohobul Bed, dan juga Racik kopi. Ya, kopi. Dia adalah yang menggawai LPM juga di NU Sokaraja gitu. Ya, kembali lagi bahwa jenengannya jangan banget pembahasan baik di media sosial maupun di obrolan di warung kopi. Lo kalau menentukan jenenge Lebaran, kenapa sih nggak bisa disatukan kayak gitu? Ini nggak Mas? Iya, betul sekali. Banyak sekali hal-hal di ujung Ramadan yang tidak asing lagi lah, dari tahun-tahun yang lalu juga pasti ada perbedaan-perbedaan. Untuk itu pemirsa, sebelum obrolan ini berlanjut panjang, kami mau disclaimer dulu bahwa apapun yang nanti kita akan obrolkan adalah sama sekali tidak sedang bertujuan untuk mempertebal perbedaan. Ya. Karena bagaimanapun dalam masalah Islam, perbedaan adalah rahmah. Hari ini, malam ini, beserta Ustadz Adam dari LPM MBC NU Sokaraja dan juga Gus Nuh, Ketua LPM MBC NU Sokaraja, kami akan mengelaborasi pedoman-pedoman dalam penentuan satu Syawal berkaitan dengan khasanah fikih yang nanti barangkali kami dari Nahdlatul Ulama selalu berpegangan pada ru'yatul hilal. Gitu Mas Yen. Oke. Kira-kira semacam itu. Oke. Mohon kepada seluruh pemirsa bahwa sekali lagi obrolan ini tidak sama sekali dalam rangka mempertebal perbedaan, tapi untuk memperbanyak khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam. Ya, oke. Betul. Jadi nih Mas Adam dan Gus Nuh ya, kira-kira bisa disatukan gak sih persepsi atau penentuan ya gitu dalam penentuan awal bulan, mengapa ada sistem hisab, ada yang ru'yatul hilal gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini perbedaan yang berlaku di kalangan masyarakat, yang mana perbedaan ini tidak bisa kita hindari. Ya, perbedaan ini kita tidak bisa hindari karena perbedaan ini seperti yang dikatakan tadi adalah sebuah rahmat. Ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah rahmat. Tentunya kita harus sadar bahwasannya ru'yatul hilal ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum fa in ghumma ahdukum fa atimmu thalathina
yauman. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka anil ahillah, tentang bulan. Kenapa bulan ini ya Rasulullah, dari awal kecil terus sampai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai seterusnya kok makin membesar. Setelah tanggal 15, 16, 17 sampai terakhir itu makin kecil apa? Kul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas, itu adalah waktu bagi manusia. Supaya kita ini tahu hari Senin kapan, tanggal 15, sekarang tanggal 15, besok hari raya, besok bulan Ramadan, kita supaya tahu. Oh iya. Iya. Makanya disebutkan dalam sebuah kitab bahwasannya bagaimana kita cara menentukan bulan Syawal atau 1 Syawal. Maka saya mengutip dari karya Mbah Maimun Zubair, ya. Ma hukmu i'lani awwali ramadana aw syawalin ala umumil muslimin bil hisabi lil muhasibi aw man saddaqahu qabla itsbatil hakimi wa qabla i'lani wazaratid dainiyah. Di sini dijelaskan bagaimana kita mengiklankan, artinya mengiklankan ini menyampaikan atau menentukan awal Ramadan atau awal Syawal. Ala umumil muslimin, atas orang Islam, atas kaum muslimin, bil hisabi, dengan memakai hisab. Apa boleh kita? Am huwa jaizun? Maka dijawab di sini, inna itsbata awwali Ramadan aw Syawal bil hisabi la yujadu minal ahadithi awil athar. Beliau menyampaikan dalam fatwanya, sesungguhnya menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal dengan memakai hisab ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah ini memakai hilal, ru'yatul hilal. Jadi secara nas dari Al-Quran dan hadis pun yang dipakai oleh mereka lemah. Terus wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu minal khulafa'ir rasyidin, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang 4 ini tidak pernah memakai hisab. Mereka itu memakai ru'yatul hilal. Nah, ini yang memperbolehkan memakai hisab ini ada sebuah ulama namanya Matrab Syekhul Islam Al-Bukhari yang memperbolehkan memakai ini. Bahkan ini banyak ditentang oleh para ulama. Ilmu hisab ini tidak boleh digunakan untuk menentukan bulan 1 Syawal. Banyak ditentang, seperti dalam kitab Majmu' Imam Imam An-Nawawi menjelaskan. Nah, dalam kitab Majmu' dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ini, wala yajuzu li ahadin taqliduhuma, maka tidak boleh oleh seseorang mengikuti orang yang memakai hisab untuk menentukan 1 Syawal atau 1 Ramadan. Ya. Naam lahumal amalu bi ilmihima walakin la yujzi'uhuma an Ramadan. Boleh kita amalkan oleh mereka secara individual, tapi tidak boleh disebarkan ke orang lain. Ya, tidak boleh disebarkan ke orang lain menentukan 1 Syawal ini dengan memakai hisab. Tidak cukup, tidak boleh. Ya, karena kenapa? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz Adam, saya potong dulu sebentar ya. Kita memang bersepakat sih, secara keumuman bersepakat, tapi ada beberapa permasalahan
karena hisab tersebut juga menjadi sebuah alternatif setelah ru'yah. Kalau versi yang tadi dibacakan memang untuk individu, tidak untuk disebarkan, begitu nggih. Bagi mereka yang menguasai dengan hisab falak ya, falak yang hisab tersebut. Adapun kalau menurut menilik daripada Imam Subki sendiri, ru'yah itu kan dhanni ya. Ru'yah kan dhanni. Jadi ru'yah itu kan menjadi satu sifat yang di dalamnya itu dugaan. Kalau hisab kan dia qat'i, pasti. Seperti halnya ilmu matematika yang tadi pasti. Sebenarnya saya melihat kalau di perdebatan seperti ini sih, kita orang tetap oke lah selama ada referensinya. Kalau kita mau melihat yang pakai hisab, rujukannya daripada kitab, salah satu kitab, saya lupa nama kitabnya, tapi kitab tersebut itu mempunyai formulasi untuk hisab bulan kurang daripada 0 derajat, itu belum bisa untuk dipakaikan hisab. Adapun mereka yang melaksanakan hisab dengan kitab yang lain lagi dengan standar sudah 0 derajat, itu diperbolehkan. Jadi menurutku ya, mana-mana kita ngambil referensi kitabnya untuk hisab. Tadi Imam Subki dalam salah satu karyanya itu mengatakan bahwasanya ru'yah itu dhanni, hisab itu qat'i. Kalau ada yang sesuatu dhon dan qat'i, menurut Imam Subki ini ambil yang qat'i, yang pasti. Tapi kita itu melihat referensi kitabnya yang mana, yang memformulasikan 0 derajat atau 0,2 derajat begitu. Kalau sudah naik ke atas sampai 3 ya jelas. Adapun masalah istiqmal apa segala macam itu kan keberlanjutan setelah mereka mau menentukan mau hisab atau ru'yah. Itu maksudnya apa? Ru'yat itu dhanni gitu? Iya. Dhanni itu apa maksudnya daripada ru'yat yang dhanni itu? Karena masih sangat samar sekali untuk bisa dilihat mungkin lewat alat teropong yang di belakang kita. Secanggih apapun alat. Secanggih apapun, karena secara geografis pun itu mempunyai perbedaan daerah per daerah. Ya. Itu pasti. Beda ya? Iya, itu pasti. Kita yang saya bisa ambil dari permasalahan ini apa? Adalah sebuah wujud ta'budiyah. Jadi ini kita dituntut buat manut, buat istislam, buat kita ini ngikut dengan apa kata beliau baginda Sayyidina Muhammad di Sahih Bukhari, sumu li ru'yatikum, sumu li ru'yah, berpuasa lihat ru'yah, wa'afdiru li ru'yatikum, yang banyak tersebar di media sosial. Sebenarnya inti daripada kita merujuk kepada ru'yah ini, namun permasalahannya adalah tatkala yang juga banyak berkembang di teman-teman yang sekarang lagi gencar untuk memperdebatkan satu sama lain antara hisab dan ru'yah, justru ada pada pemerintah kan sebagai ulul amri. Sebagai ulul amri pemerintah, betul. Jadi di situ sangat jelas sekali bahwasanya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ada satu formulasi kaidah bahwasanya kalau pemerintah sudah menghukumi, khilaf sudah nggak ada. Sebagai jalan tengah. Makanya ada beberapa postingan dari kiai-kiai sepuh kita ada. Seperti Kiai Afifuddin Dimyati itu mengatakan bahwasanya kenapa pemerintah itu nggak secara lugas dan tegas untuk bisa memberikan satu statement yang memang kita nggak boleh berbeda-beda.
Tetapi kita balik lagi, dasar hukum kita adalah kebinekaan. Oh. Begitu. Jadi masuk kita ya. Jadi masuk. Nah, akhirnya baru deh kayaknya di Indonesia aja deh. Kalau mau ada Ramadan rame. Apalagi Syawal. Kayak kejadian contohnya 2000 berapa itu 15 atau 14. Itu kan banyak sama seperti sekarang. Sudah pada siap-siap kupat semuanya, ternyata besoknya nggak lebaran kan gitu. Kalau kemudian dalam kondisi semacam ini hukumnya bagaimana terhadap orang yang akan berpuasa tapi malam harinya sudah mendengar takbiran? Nah itu dia. Tadi hukum pertama kita adalah mengembalikan kita. Sebenarnya yang paling gampang sekali untuk kita bisa kalau kita bisa mengistilahkan itu, udah deh kita tebang sama rata semuanya deh, lebih istislam lebih selamat. Tadi kita ikut pemerintah sudah. Mau pemerintahnya seperti apa? Oh mungkin ada pertanyaan, Gus, misalkan pemerintah dinakodai sama orang-orang bukan NU atau kebanyakan mereka mungkin selain daripada NU seperti itu ya. Itu akan mempunyai persepsi ke masyarakat. Oh berarti nanti pemerintah pakai hisab dong, nggak pakai ru'yah. Nggak jadi permasalahan karena itu juga sebagai alternatif kalau sudah diputuskan sama pemerintah. Artinya kita ke individu kita. Kalau kita nggak mau menghargai pemerintahan, siapa lagi yang mau Allah atau yang Rasul? Antara seperti itu. Iya. Kan lebih Islam. Begini Gus, sebetulnya setelah saya mengkaji beberapa kitab, kita ini tidak menyalahkan hisab sama sekali tidak. Betul. Tidak menyalahkan hisab. Akan tetapi di sini sebelum pemerintah menentukan, jangan diumumkan dulu. Ini yang jadi permasalahan. Oke, kalau begitu barangkali mencoba mengkorelasikan nih apa yang tadi statementnya Ustadz Adam tentang referensi yang tadi diambil dari kitabnya Mbah Mun Zubair. Barangkali mungkin yang menjadi kesimpulan atau yang menjadi pegangan buat kita masyarakat adalah bahwa siapapun, lembaga apapun, organisasi kemasyarakatan apapun hanya mempunyai hak mengabarkan. Untuk kemudian memutuskan adalah pemerintah. Hakim itu tadi ya. Barangkali semacam itu Gus. Dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Gus Ustadz Adam dan kemudian dikorelasikan dengan yang tadi statement dari Gus Nuh terakhir. Tadi bercerita memang itu PR kepemerintahan sih ya, apalagi Kementerian Agama yang mempunyai wewenang dan legalitas tentang ini. Artinya kayaknya baru di warga plus 62 saja banyak dengan perbedaan seperti ini. Betul. Semua negara sudah manut sudah. Karena gini, mau apa segala macam. Saya potong sedikit Gus. Kenapa di sini itu selalu berbeda? Karena sebelum pemerintah menentukan, mereka sudah menentukan terlebih dahulu. Ini yang menjadi polemik. Yes. Betul. Pemerintah tidak menyalahkan hisab, monggo dipakai silakan. Tapi tolong hargai pemerintah dulu. Sebenarnya ada regulasi. Kayak ya di Saudi juga ada ulama, juga ada perbedaan pendapat dan madhab. Tetapi mereka tidak sekonyong-konyong dia punya organisasi dan dia bisa mengumumkan kalau organisasi kami lebarannya hari ini berbeda dengan pemerintah. Sepertinya di Indonesia saja di netizen plus 62 ini bahkan Gus dalam jagat Nahdien saja ada beberapa jamaah barangkali mungkin kayak di Sumatera Barat ada jamaah Naksabandia yang kemudian kalau nggak di Siti ketinggalan 1 hari atau 2 hari. Betul. Kita ada aboge hari Minggu. Kan banyak lebarannya kan. Betul. Tahun ini kalau misalkan ya kita ngelihat hikmahnya sih sebenarnya. Tahun ini hikmah bagi para pedagang yang ada di pasar Sokaraja ataupun pasar dimanapun tempat, karena lebarannya 2 kali berarti per begane 3 hari.
biasanya perbekalan 2 hari. Ya ada hikmahnya. Yes, Cuman yang lagi saya tuju di poinnya adalah ini sebenarnya jadi PR bagi pemerintah untuk bagaimana bisa menyatukan regulasi ini. Masa sih nggak bisa, gitu kan? Masa sih nggak bisa? Memang ini adalah oke lah rahmat. Tetapi kalau misalkan juga berbeda-beda seperti itu ya, walaupun kita tetap berlandaskan Bhinneka juga kan rahmat ya, rahmatul alamin di Nusantara itu sendiri. Tapi ini menjadi PR sebenarnya. Titik poinnya adalah pada pemerintah yang menjadi PR untuk bisa menyatukan di setiap tahunnya itu pemerintah harus mengkoordinasikan kelompok per kelompok untuk bisa lebarannya satu deh. Gitu. Dan semuanya harus ngikut ke pemerintah. Idealnya seperti itu. Ya. Tapi kan secara nggoneng mlakune kowe mau memang nggak bisa, karena memang ada alternatif hisab tersebut, apalagi misalkan hisab ada beberapa argumentasi juga sih yang tadi saya sebut juga, bahwasanya kamu hisab nggak selalu hisab itu kayak kejadian tahun ini lebarannya itu hari Jumat, enggak. Tergantung referensi kitabmu itu apa di hisab. Karena banyak mundur sekali. Juga bisa ya pernah ya? Iya, ada hisab yang juga ngikut lebarannya Sabtu kok dengan kita. Iya, tapi gini Gus, mohon saya potong sedikit. Setelah saya analisa dari beberapa referensi, sebetulnya referensi tersebut menganjurkan kepada ahli hisab itu dipakai secara individual, secara pribadi. Jangan dipakai untuk umum. Karena kenapa? Nanti akan menjadi polemik nanti di kalangan masyarakat. Misalnya dia dengan hitungan hisabnya sekarang tanggal 1 Syawal, monggo dia sendiri ya tidak puasa. Bahkan dia haram puasa sendiri. Bahkan dia melakukan puasa itu haram. Karena sudah mengiktikot, sudah percaya. Iya. Terhadap. Tapi hal seperti ini sebelum Menteri Agama menentukan, maka jangan disampaikan. Ada iklan. Tapi yang jelas kita lagi ngomong berempat ini, 3 orang ini menganut madhab hisab. Ini ru'yane. Ini Royatul Hisab. Ini Kita hisab duduk secara berdamai. maknawi. Mari kita hisab bareng-bareng. Karena di sini ya, mohon maaf ya Gus ya, di sini dijelaskan وأما الإعلان الإثبات قبل إعلان وزارة الدينية الذي يؤدي إلى اختلاف والتخاصم بين مصدق ومكذب من المسلمين فقرر المؤتمر bi'adamil jawasi daf'an lil mafasid. Jadi apabila kita menentukan atau mengumumkan sebelum pemerintah mengumumkan, maka jangan nanti akan menimbulkan polemik. Iya, alhamdulillah saya melihat polemik mungkin di dasar-dasar yang lebih secara strata di masyarakat memang sih sampai permusuhan, gelut-gelutan sebab karena sepertinya nggak ada polemik, cuman mungkin dari perdebatan saja gitu ya. Tapi yang jelas bagaimanapun kalau tidak ada tindak lanjut yang lebih daripada di pemerintah untuk mempunyai PR menselaraskan, menyamakan seluruh daripada organisasi-organisasi apapun itu harus mengikut ke pemerintah. Kita tetap dalam selalu perdebatan seperti ini. Begitu ya? Siap, betul. Iya. Sebentar Mas Roso. Ada ini kita lagi ngobrol. Pagi. Udah pagi ya. Kita habiskan Syahrul Ramadan ini ya. Oke, malam ini. Siap. Ya, kita malam terakhir kebetulan. Pokoknya poinnya begini. Ya, masih ada sisa-sisa Lailatul Qadar semoga. Amin. Pokoknya poinnya begini. Ini hisab silakan tidak menyalahkan hisab. Kami tidak menyalahkan hisab. Ya. Ala roksi. Akan tetapi kalau kita memakai ilmu hisab, tolong dipakai secara pribadi. Jangan disampaikan ke masyarakat dan jangan menentukan sebelum pemerintah. Itu toh. Karena kalau dari yang beberapa hal kami amati, kayak semacam tadi saya menyebut
jamaah-jamaah Naksabandi dan sebagainya, kalaupun memang kemudian dikabarkan ya hanya untuk jamaahnya ya, tidak kemudian diumumkan seluruh Indonesia begitu kan. Dan khasanah yang ada di Nahdlatul Ulama selama ini semacam itu, bahwa ada yang tidak mengikuti dalam tanda kutip instruksi PBNU, tapi toh itu hanya kelompok-kelompok kecil dan berlaku di wilayah kaumnya, tidak kemudian secara masif diberitakan untuk seluruh Nahdliyin. Secara organisasi PBNU masih tetap memegang kendali untuk menentukan awal sawal sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah selama ini semacam. Oke Mas Aus, gini loh. Jadi kan kita tadi udah bicara tentang kaidah hisab, kaidah ru'yah, kemudian ada otoritas juga kan? Betul, pemerintah itu. Tapi dari pemirsa barangkali masyarakat ada sebenarnya yang belum memahami ya. Jane yang menjadi titik perbedaan itu apa? Kenapa itu ada suatu kelompok yang mendeklar bahwa mendahului pemerintah ataupun jatuh tanggalnya itu lebih dahulu, itu yang menjadi patokan itu apa gitu? Apa itu Gus? Yang jadi patokan oleh mereka yang memakai ahli hisab, sebetulnya sih yang berbeda itu hanya kriteria hilalnya, bulannya. Sedangkan di Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, An-Nahdi ya, bahwasannya mereka itu, kita itu memakai ru'yatul hilal itu sudah ada kriterianya. Sekarang ini kan bulan ini bukan hanya ada bulan ini bisa dilihat wujud secara fisik bukan secara fisik toh, akan tetapi berapa derajat ketinggiannya. Itu minimal ketinggiannya yaitu 3 derajat. Kurang dari itu maka tidak termasuk. Itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Iya. Ada yang bersepakat ya 0,3. Tapi yang pakai hisab, yang pakai hisab itu yang penting. Kalau sudah 0 derajat itu dia bisa dengan menggunakan hisab. Makanya kan ada beberapa strata. Ada sedikit pertanyaan mungkin banyak daripada teman-teman yang bertanya tentang hisab dan ru'yah. Kalau orang yang kita nih ahli hisab nih kita orang nih ada bertanya kan, cuman ini ru'yah nih nggak hisab nih. Hisab bil makna rokok ya. Maksudnya gitu ya, baru tahu ya. Ustadz Adam justru ru'yatul hisab. Begini, ada orang bilang seperti ini naudzubillah min dzalik. Kita jauh deh daripada orang-orang seperti ini yang bertanya. Zaman beliau baginda Sayyidina Muhammad itu kenapa mereka itu tidak menggunakan hisab? Karena mereka itu nggak paham hisab, bahkan mereka mendisklemerkan sendiri beliau baginda Sayyidina Muhammad tentang metode ru'yahnya ya. Kita bersepakat tadi kan sudah berbicara masalah ru'yah itu adalah hadis yang benar-benar kita sepakati, konsensusnya itu para ulama bersepakat untuk pakai model ru'yah dengan sebab kita ta'abudiyah, begitu ya. Kalaupun misalkan dengan keterhalangan apapun, akhirnya kita bisa pakai hisab, tetapi didahulukan ru'yah. Nah, ada orang yang berbicara zamannya Nabi Muhammad, itu mereka orangnya jahili, belum paham hisab yang modern seperti sekarang ini, begitu ya. Makanya mereka menggunakan metode ru'yah. Ini sangat kita jauhi nih. Pertanyaannya model seperti ini. Bahkan bisa masuk ke golongan daripada teman-teman kita yang lagi banyak berdebat di media sosial. Hati-hati kamu ngomong seperti itu, mendisklemerkan beliau baginda Sayyidina Muhammad, tidak tahu tentang yang kamu unggulkan tentang hisab adalah hisab yang sekarang lebih modern. Semuanya ada hikmah. Saya yakin sekali beliau baginda Sayyidina Muhammad SAW menganjurkan untuk metode ru'yah ini semuanya ada hikmahnya. Kenapa sih?
nggak menganjurkan tentang hisab tadi yang dibacakan di Ustadz Adam sendiri, bahwasanya hisab itu kan buat sendiri dan nggak boleh dihilangkan. Yang jelas ada beberapa sih pertanyaan dari teman-teman, karena zaman dulu nggak modern, makanya kita pakai hisab yang sekarang begitu nih. Kak. Yuk, kan nggak apa-apa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Tadi masalah apa? Peran dari pemerintah ternyata penting sekali ya. Vital Kita sekali. nggak tahu, Betul. taunya di masyarakat, melu NU apa Muhammadiyah kan Nah, itu iya, betul. Dan Justru lain-lain. Dan ternyata lain-lain. pemerintah ya. Tugasnya masyarakat itu seperti itu kan. Si takbiran saja Muhammadiyah, takbir NU. Ayahnya kok nang Indonesia anak kulo rotok, ini kulo Muhammadiyah. Nah, ya, tadi ya Husain ya, tadi jelas kalau misalkan kita berpatokan dengan ruya ataupun hilal akan mempunyai konsekuensi di ibadah lainnya seperti zakat lajis nuni, ya kan? Terus bagaimana nanti kalau misalkan dia bingung, sedangkan dia bingung menentukan antara mau lebaran besok atau hari Sabtu, kan begitu ya? Karena akhir daripada pembayaran zakat, silahkan Mas Roso diterangkan ini pembayaran zakat akhirnya seperti apa lajis nuni, iya kan? Seperti itu. Gimana? Jadi akhir daripada pembayaran zakat itu kan terakhirnya pada pagi hari ya. Sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri dilaksanakan. Patokan lah Patokannya mana ini? Kalau itu pemerintah, ulil amri tadi. Ulil amri. Iya, patokannya tetap ulil amri karena kita kan mengajukan seperti itu tadi. Itu yang disampaikan oleh Ustadz Adam bahwa ini kan yang paling vital adalah di ulil amrinya, bahwa untuk nanti bisa saja kan ulil amri ke depan bisa juga pakai hisab ya. Bisa Ya, kita harus mengikuti bisa kan? jadi. Nah, berarti kita patokannya tetap ulil amrinya itu bagaimana? Betul. Walaupun pemerintahnya misalkan ya Pakai hisab, menentukan hisab. penghisap, kita ikut pemerintah. Ikut pemerintah. Karena dijelaskan di sini dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 249 ati sultan fi sab'ati darbin Ya. ad-darahim wad-dananir wal makayil Jihad. wal auzan wal ahkam wal haj wal jumu'ah wal idain wal jihad. Jadi taatilah pemimpin pada 7 perkara. Pertama yaitu mata uang. Iya. Ya, Masa mata uang. kita pakai real? Iya. Nah, ya makanya tadi Dolar. akan ada sebuah konsekuensi kalau dia tidak mau mengikut pemerintah, ya jangan pakai rupiah dong. Enggak. Dinar. Mata uang. Ada apa? Kedua takaran. Timbangan. Takaran. Contohnya oleh ulil amri sekarang zakat fitrah ditentukan contohnya 4 kilo, ya wajib kita taat. Oke. Nah. Berarti syok itu gugur. Gugur. Terus yang ketiga timbangan. Timbangan. Yang keempat hukum. Yang kelima haji. Haji. Yang keenam Tiga Jumat. Jumat. Ya, yang ketujuh hari raya. Dua Baik. hari raya itu. Itu sudah menjadi maklum. Artinya tadi kita mengkritisi kalau misalkan mereka bersepakat dengan haji kan siapa sih yang bersepakat legalitasnya kan jelas ada di Saudi. Dia mau menentukan Arafahnya kapan apa segala macam. Kalau misalkan mereka khilaf dengan pemerintah, ya hajinya nanti Arafahnya berbeda bisa jadi. Karena dia ru'yatul hilal tadi sama hisab kan. Seperti itu. Artinya di sini sebenarnya pemerintah punya PR besar Untuk secara mengingatkan. legalitas, secara hukum. Bahkan diperkokoh lagi ya. Jadi wa ta'atu li birrihim wa fajirihim lazimatun. Lazim. Jadi Pemerintahnya taat ke pemerintah korupsi. ini walaupun itu baik, walaupun itu ini tetap mohon maaf waktu itu jahat Dolim, contohnya dolim, jahat, iya. wajib kita taat Betul. untuk Karena mempersatukan ada bangsa. kaidah yang sehari tanpa pemimpin gitu ya. Lebih baik dipimpin oleh pemimpin dolim kalau Iya, macam iya. itu kan daripada sehari tanpa pemimpin kan Apalagi seperti satu Syawal ini kan. Sama, krusial kan. Betul.
Jadi menurut saya tidak menyalahkan. Berarti mereka punya dosa walaupun tepat waktu, tapi punya dosa tidak taat pada ulil amri. Dan padahal seandainya kita mau fair sebenarnya, pemerintah pun di dalam memutuskan ini kan semua golongan, Betul. semua organisasi diajak ikut serta ya, untuk kemudian sidang penentuan bersama, diskusi. Menjadilah keputusan pemerintah. Seharusnya sudah tidak perlu lagi ada perbedaan. Iya, seharusnya idealnya seperti itu. Makanya tadi kita mengkritisi beberapa yang ada pemerintah punya PR besar lah. Betul, untuk bisa menjadikan satu pendapat, bisa mengumpulkan satu pendapat. Kalau misalkan lebarannya hari Jumat atau misalkan lebarannya hari Sabtu, yaudah deh pemerintah tengah-tengah di tengah hari Jumat, tengah hari Sabtu. Maksudnya untuk supaya ada kesepakatan untuk bisa mewadahi semua anggota daripada pemahaman-pemahaman yang model Saya sulit deh. Ada barangkali Mas Ustadz Adam, saya butuh satu statement dari Mas Ustadz Adam. Posisi NU Nahdlatul Ulama, kalau dari kacamata kita malam hari ini kita bahas, sepertinya memang sudah firm ya, tegas ya, tidak harus dengan ru'yatul hilal, tidak betul, juga harus dengan hisab. Sepanjang pemerintah mengambil posisi untuk memutuskan, maka di situ NU ikut ya, betul. Mau hisab mau ru'yatul hilal, yang terpenting ulil amri. Itu seperti itu. Gitu? Betul. Tegas dan firm. Ya ternyata sangat tinggi sekali nilai ulil amri. Iya, luar biasa. Luar biasa. Tadi ada 7 hal yang tidak boleh harus diikuti, bertentangan dengan pemerintah. Iya. Kita review kembali. Yang pertama ada jihad, ada mata uang, ada takaran. Yang kedua takaran, timbangan. yang kedua timbangan, yang ketiga hukum, keempat hukum, kelima haji, keenam Jumat, terus hari raya, 2 hari raya, dan yang ketujuh 2 hari raya. Jumat atau jihad tadi? Jihad. Ya kalau pemerintah suruh kita perang di Papua, berangkat Papua. Allahu Akbar. Jangan kan gini ya, misalnya ini sekarang kan jadi polemik juga zakat fitrah. Ada yang zakat beras, ada yang zakat uang kan, jadi hampir jadi polemik. Misalnya ulil amri menentukan jangan pakai beras, pakai uang. Kenapa? Manfaatnya lebih besar, manfaatnya lebih baik uang. Kita patuh kita. Seharusnya semacam itu. Iya, kita ini sebenarnya nggak usah beristihad sendiri dengan capek-capek kita. Iya betul. Untuk menjadi semacam itu tidak perlu kan Indonesia menjadi negara Islam. Yang nggak perlu. Iya kan? Iya. Artinya udah kita manut ulil amri dan semacam itu. Nggak penting juga bahwa pemerintahnya itu bukan pemerintah Islam, bukan pemerintah khilafah kan. Nggak harus. Taat kepada ulil amri, hukumnya wajib. Tadi berbicara kebinekaan ya, katanya kan kita negara bineka, berarti ikhtilaf seperti ini kita juga bersepakat rahmat. Betul. Terus ada hisab dan ru'yah, kita nggak mempermasalahkan selama pemerintah bilang hari ini kita juga ngikut begitu nih. Tetapi ya tadi kita berbicara bahwasanya kita kan negara bineka, kita harus menghormati dong mereka yang Jumatan Lebaran atau Sabtu Lebaran, atau mereka yang aboge hari Minggu Lebaran segala macam seperti itu. Kalimat bineka ini pada permasalahan ini nggak masuk dalam pembahasan bineka. Artinya semuanya itu adalah wewenang pemerintah untuk bisa menyatukan suara dan sikap daripada rakyatnya. Oke, demikian tadi pembicaraan kami seputar perspektif fikih dari ru'yatul hilal. Barangkali yang bisa menjadi trigger atau highlight kita adalah bahwa pemerintah memiliki wewenang yang mutlak dalam penentuan 1 Syawal
2023 atau semoga di tahun-tahun yang ke depan Iya. pemerintah bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan ini. Sekali lagi kami disclaimer bahwa pembicaraan obrolan pada malam hari ini sama sekali tidak untuk mempertebal perbedaan. Monggo Mas Yen, kita Ternyata sangat tinggi sekali. Saya ulangi lagi bahwa pentingnya ataupun tingginya nilai kita taat kepada pemerintah, terutama dalam hal-hal ini kita di akhir Ramadan untuk mengikuti satu keputusan, yaitu keputusan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI tentang penentuan awal bulan dan akhir bulan. Kita sebagai bagian dari kelompok ataupun organisasi sifatnya cuma mengkabarkan, ikhbarkan. Oke, terima kasih Gus Muhammad Nuh, Gus Umar, Mas Rud dan sebagainya. Ya. Kami dari Nuansa TV selama kegiatan di bulan Ramadan, Madrasah Ramadaniyah ini, terima sekali atas perhatian Nuansa TV semuanya. Semoga memberikan keberkahan. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Ja'allahu wa iyyakum Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. mohon maaf Iya. lahir dan batin. Semoga tahun depan lebih wah lagi acara. Amin. Amin. Lebih asik lagi. Ya. Yang jelas assalamualaikum warahmatullahi taala Wabarakatuh.